Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil dari laporan proyek dari data mining kami yang diampu oleh Bapak Zul Indra. Di sini judul laporan pada proyek kami itu penerapan Convolutional Neural Network atau CNN untuk identifikasi dan klasifikasi jenis tanaman rimpang berdasarkan citra digital. Adapun di sini kami berjumlah 4 orang, beranggotakan 4 orang, itu saya sendiri Rosa Putri, ada teman saya Fitri Nurdayani, Olivia Biskilia, dan Celia Mulia Faradila. Adapun apa yang kami buat dan alasan kami mengerjakan proyek ini adalah kenapa kami memilih rempah-rempah itu. Kita tahu di Indonesia ini kaya akan sumber daya alam terutama rempah-rempah seperti jahe, kunyit, kencur, dan lengkuas, yang mana itu banyak ditemukan di alam Indonesia dan mereka digunakan dalam masakan, pengobatan tradisional, dan perawatan kecantikan. Namun, masyarakat masih sangat sulit membedakan jenis rempah karena banyak dari mereka memiliki bentuk dan warna yang sama. Nah, untuk mengatasi masalah tersebut, disinilah teknologi Convolutional Neural Network atau CNN dapat digunakan sebagai solusi identifikasi otomatis dengan tingkat akurasi yang tinggi. Hasil dari beberapa penelitian menunjukkan bahwa CNN dapat mengenali objek dalam gambar dengan akurasi mencapai 99%, yang mana itu menunjukkan bahwa CNN sangat efektif dalam klasifikasi rempah-rempah. Diharapkan penggunaan teknologi ini akan membantu masyarakat dan bisnis mengenali jenis rempah secara cepat, akurat, dan konsisten daripada metode manual yang seringkali membuat kesalahan. Selanjutnya itu ada metode yang digunakan yang akan dijelaskan oleh teman saya. Kepadanya disilakan. Baik, selanjutnya adalah pembahasan tentang metode yang kami gunakan pada penelitian ini. Yang pertama yaitu Convolutional Neural Network, merupakan algoritma deep learning yang dikembangkan oleh MLP atau Multi-Layer Perceptron dan bisa memproses data grid seperti suara dan gambar. CNN umum digunakan untuk tugas klasifikasi, deteksi, dan juga segmentasi citra karena kemampuannya mengekstraksi fitur visual secara bertingkat tanpa memerlukan ekstraksi manual. CNN juga bekerja dengan cara mengaplikasikan filter kernel untuk melakukan konvolusi pada citra input, sehingga menghasilkan fitur yang relevan yang digunakan untuk klasifikasi objek. Salah satu keuntungan utama dari CNN adalah kemampuannya untuk belajar fitur-fitur penting secara otomatis dari data gambar tanpa memerlukan proses ekstraksi fitur yang rumit. Lalu yang kedua, penelitian ini kami juga menggunakan pendekatan deep learning berbasis transfer learning dengan arsitektur mobile net v2 untuk melakukan klasifikasi 4 jenis rimpang. Transfer learning sangat berguna untuk mengatasi keterbatasan data karena dataset tanaman rimpang dalam penelitian ini hanya berjumlah 502 citra yang relatif kecil untuk melatih model CNN dari nol. Dengan menggunakan mobile net v2 ini yang sudah dilatih pada ImageNet berisi jutaan gambar berbagai objek, model sudah memiliki pengetahuan dasar tentang penanganan pola visual seperti bentuk, tekstur, warna, dan tepi objek yang dapat diterapkan langsung untuk mengenali karakteristik rimpang. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya pada tahapan metodologi itu mengikuti standar penelitian klasifikasi citra tanaman dan rimpang. Metode yang digunakan mencakup pengumpulan dan proses data, pemodelan dan pelatihan model, serta evaluasi performa. Dataset penelitian diperoleh melalui proses pemotretan secara mandiri menggunakan kamera smartphone. 4 jenis rimpang yang digunakan sebagai objek penelitian adalah jahe, kencur, kunyit, dan lengkuas. Masing-masing kelas dikumpulkan sekitar 125 citra sehingga total keseluruhan dataset berjumlah kurang lebih 502 citra.
pada pengambilan citra ini dilakukan pada variasi kondisi pencahayaan, sudut pengambilan, jarak kamera, dan latar belakang untuk mendapatkan keragaman visual yang lebih natural. Seluruh citra kemudian disusun dalam direktori per kelas pada Google Drive. Tahap praproses meliputi resizing citra menjadi 224 x 224 pixel dengan pembagian dataset menjadi 75% data latih dan 25% data validasi, serta normalisasi citra menggunakan fungsi bawaan dari MobileNet V2. Lalu pada proses tersebut terdapat pula proses data augmentation berupa random flip, random rotation, random zoom, random contrast, dan random translation untuk meningkatkan variasi data. Augmentasi diperlukan mengingat jumlah dataset yang relatif kecil sejalan dengan praktik penelitian sebelumnya. Dataset kemudian dipercepat melalui mekanisme prefetch dengan autotune untuk mempercepat proses pelatihan. Selanjutnya, pemodelan dilakukan dengan memanfaatkan arsitektur MobileNet V2 melalui pendekatan transfer learning. Pada tahap awal, seluruh bobot MobileNet V2 dibekukan atau frozen agar fitur dasar hasil pelatihan pada dataset ImageNet dapat dimanfaatkan kembali. Di atas arsitektur dasar tersebut ditambahkan custom head berupa global average pooling 2D dengan dropout 0,45, lapisan dense dengan 128 neutron, beraktivitas ReLU, lalu dropout sebesar 0,25 serta lapisan output softmax sesuai jumlah kelas rimpang. Di mana rangkaian head tersebut bertujuan memperkuat representasi fitur tingkat tinggi sekaligus mengurangi risiko overfitting. Pelatihan kemudian dilakukan dalam 2 tahapan. Tahap pertama itu melatih custom head selama 15 epoch dengan learning 3E sampai 4, sedangkan base model tetap dibukukan. Lalu pada tahap kedua yaitu fine tuning, yaitu membuka kembali sekitar 30 lapisan terakhir MobileNet V2 untuk menyesuaikan fitur tingkat menengah hingga tinggi terhadap karakteristik dataset rimpang. Pada tahap kedua ini digunakan learning rate yang lebih kecil yaitu 1E sampai 4 untuk menjaga stabilitas pembaruan bobot, sebuah prosedur yang umum dilakukan dalam penelitian transfer learning. Lalu untuk mencegah overfitting diterapkan early stopping dengan patience 5 dan reduce all error on plateau yang menurunkan learning rate apabila kinerja model mulai stagnan. Selanjutnya, model dievaluasi menggunakan conversion matrix atau classification report dengan isi precision, recall, advanced score, serta nilai final validation accuracy. Pada penelitian ini, confusion matrix digunakan untuk mengidentifikasi kesalahan klasifikasi antar kelas, sementara classification report digunakan untuk memberikan penilaian lebih mendalam terkait performa tiap kelas. Model terbaik kemudian disimpan dalam format .h5 untuk keperluan implementasi atau penelitian lanjutan. Selanjutnya itu hasil yang didapatkan akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah hasil yang didapatkan. Pada penelitian ini, kami menggunakan total 502 citra rimpang yang terdiri dari 4 kelas yaitu jahe, kencur, kunyit, dan lengkuas. Dari jumlah tersebut, 377 citra digunakan data pelatih dengan penerapan berbagai teknik augmentasi seperti rotasi, zooming, horizontal flip, penyesuaian kontras, dan translasi untuk memperkaya variasi visual dan meningkatkan kemampuan generalisasi model. Proses pelatihan dilakukan selama 28 epoch, di mana grafik menunjukkan bahwa akurasi pelatihan maupun validasi terus meningkat secara konsisten hingga mendekati angka 1, sedangkan nilai lulus terus turun mendekati 0 yang menandakan bahwa model belajar dengan stabil dan tidak mengalami overfitting. Hasil evaluasi lebih lanjut membuktikan bahwa model mampu mengenali 4 jenis rimpang dengan sangat baik. Kelas 0 yaitu jahe berhasil diprediksi dengan benar sebanyak 26 sampel, kelas 1 yaitu kencur teridentifikasi dengan benar seluruhnya, kelas 2 yaitu kunyit memperoleh 34 prediksi benar, dan kelas 3 yaitu lengkuas juga menunjukkan bahwa hasil sempurna dengan seluruh sampel terklasifikasi tepat.
Selain itu, klasifikasi report juga menunjukkan precision, recall, dan F1 skor yang sangat tinggi pada semua kelas, yang semakin menguatkan kualitas performa model. Secara keseluruhan, model ini mencapai tingkat akurasi sebesar 97,60% dan terbukti mampu melakukan klasifikasi rimpang secara akurat, konsisten, serta dapat digunakan sebagai dasar pengembangan sistem teridentifikasi rempah berbasis citra digital. Sekian dari saya. Selanjutnya, baik, yang terakhir adalah kesimpulan. Dari penelitian kami di sini bisa disimpulkan bahwa di sini kami menggunakan convolutional neural network dengan arsitektur MobileNet V2 untuk mengidentifikasi dan mengklasifikasikan 4 jenis tanaman rimpang, yaitu lengkuas, jahe, kencur, dan kunyit. Dengan akurasi validasi 97,60%, model yang dikembangkan menggunakan pendekatan transfer learning dan semua kategori menunjukkan kinerja yang sangat baik. Lengkuas mencapai skor sempurna 1, ketepatan dan skor F1, diikuti oleh kunyit 0,9855, kencur 0,9677, dan jahe 0,9455. Dengan hanya 3 kesalahan dari 125 sampel uji, kemampuan generalisasi model tanpa overfitting telah meningkat berkat penerapan teknik augmentasi data pada dataset yang terdiri dari 502 gambar. Ini didukung oleh strategi pelatihan bertahap menggunakan early stopping dan reduce R1 plateau yang menghasilkan konvergensi stabil. Hasil penelitian di sini mengkonfirmasi bahwa teknologi CNN dapat menjadi opsi praktis untuk identifikasi rimpang yang cepat dan juga akurat sebagai pengganti metode manual yang seringkali membuat kesalahan. Diharapkan penelitian ini akan menjadi landasan untuk pengembangan aplikasi yang mengidentifikasi rempah secara real-time yang berbasis ponsel ataupun web. Dan ini juga akan membuka peluang penelitian lebih lanjut dengan dataset yang lebih besar dan mengeksplorasi arsitektur CNN lainnya untuk meningkatkan efisiensi dan juga akurasi komputasi. Sekian presentasi laporan proyek data mining kami. Jika ada salah kata dan pengucapan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.